Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Risha Gumai dari kelas 4C dengan NPM 2310663600112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah elektronika 1, yaitu sinyal penyiar gelombang atau sinyal penyiar setengah gelombang. Kenapa saya memilih ini? Karena saya sudah membagi dengan teman kelompok saya, Leonard Fredly, yang juga akan menjelaskan di videonya. Oke, untuk pertama-tama, seperti yang kalian ketahui, untuk di protes itu kita harus menentukan komponen-komponen apa yang akan kita pakai. Karena kita akan mengerjakan suatu gelombang, maka ada beberapa komponen yang tentu harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan trafo. Oke, trafo. Kita akan menggunakan trafo 3 keluaran ya, 1, 2, 3. Oke. Lalu kita akan memasukkan diodanya kita ambil ini saja. Lalu kita perlu menggunakan untuk sumbernya bisa V-Sine atau alternator, tapi saya sih lebih suka menggunakan alternator ya, karena fungsinya sebenarnya sama saja. Oke. Kemudian resistor kita juga perlu mencari resistornya. Sebentar ya, kita cari kok jangan gini. Resistor. Oke, ini dia. Sebenarnya untuk intinya 4 ini ya teman-teman, 4 komponen ini. Ada dioda, ada sumber tegangannya, resistor, dan juga trafo. Tapi ada satu lagi alat atau komponen bisa kita sebut, yaitu osiloskop. Kita memerlukannya untuk membaca sinyal dari gelombang yang akan kita buat. Oke, kita akan langsung membuatnya saja. Pertama tentu kita harus menyusun rangkaian tersebut dengan alternator yang pertama di sini sebagai sumbernya, lalu ada trafo, terpencet double klik ya teman-teman. Lalu kita sambungkan dulu, kita wiring lah, kita kabelkan gitu. Lalu juga masukkan dioda, masukkan resistor. Untuk resistor kita menggunakan tegangan 10K ya teman-teman untuk kapasitasnya. Oke, sebentar, jangan seperti ini deh, kita jauhkan sedikit. Oke, sip. Kemudian kita harus mengatur si komponen-komponen ini. Sebenarnya saya ingin mengatur trafonya ini teman-teman. Saya ingin mengubah induksi primer menjadi 3. Dan untuk sekunderi tetap menggunakan 1, dan untuk si alternatornya saya ingin bertegangan 6 dan juga 1 Hz saja gitu. Kemudian kita harus menaruh osiloskop, karena saya yang bilang di awal tadi, kita ingin ngetes atau melihat bagaimana sinyal ini akan terbentuk atau bisa kita baca. Oke, sebenarnya untuk intinya sih rangkaian udah seperti ini ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita hanya perlu melakukan running. Oke, di sini ada digital osiloskop. Mungkin untuk teman-teman yang pernah melihatnya secara langsung bisa lihat di layarnya. Nah, ini karena kita menggunakan software, maka kita gunakan software. Untuk horizontal kita menggunakan 200 milisecond saja. Lalu sebelumnya dijawab dulu. Untuk yang kuning ini nanti untuk melihat si sumber, dan untuk yang biru ini kita akan melihat si outputnya. Yang kuning sebagai input. Kita taruh 1, biru juga 1 saja. Nah, ini sudah mulai terlihat ya teman-teman. Kita gak harus sih sebenarnya, kita hanya ingin menyocokkan agar lebih enak dilihat. Nah, oke, seperti kita ketahui, kenapa namanya penyiar setengah gelombang? Karena kita menggunakan dioda. Nah, dioda ini berfungsi untuk mengubah sinyal atau keluaran awalnya yang kuning ini, yang sebelumnya full, menjadi setengah. Karena dioda ini berfungsi untuk memangkas si keluaran yang ada, karena kita meletakkannya di setelah sini teman-teman, bukan di awal sini. Mungkin kalau misalkan kita letakkan di awal sini, yang kuningnya yang akan berubah. Kenapa seperti itu? Karena dioda ini akan mengubah sinyal yang awalnya AC menjadi DC teman-teman. Dan itulah kegunaan si fungsi dioda ini. Karena jika teman-teman bisa lihat sinyal itu pasti memiliki bukit dan juga jurang. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Karena kita menggunakan dioda, maka sinyal yang akan dihasilkan berbentuk setengah, sesuai dengan tugas kita, yaitu penyiar setengah gelombang seperti itu. Oke. Dan fungsi si resistor ini ya, ini udah pengetahuan umum, mungkin teman-teman sudah mengetahuinya.
Resistor itu berfungsi untuk menghambat tegangan yang mengalir agar tidak terjadi short atau konslet seperti itu. Oke. Bagaimana jika si dioda ini kita letakkan secara terbalik seperti itu, teman-teman? Sebenarnya bisa, dan akan kita langsung coba saja nih, kita pause dulu. Oke, kita ini kan anoda dan ini katodanya ya, yang ujung sebelah kirinya ini. Kalau ini kan sebelah kanan. Kita bisa meletakkannya seperti ini untuk mengetes saja apakah si sinyal bakal dapat terbaca jika kita menggunakan diodanya secara terbalik gitu. Ini melakukan uji coba saja. Ini sambung ke sini. Ini kita coba kita konekin dulu. Sorry. Oke, sebenarnya untuk hal ini lebih ke, saya ingin menjelaskannya sedikit ya, atau lebih ke rasa penasaran pada diri saya, yaitu bagaimana kalau misalkan si dioda ini, sudah saya ini, diletakkan secara terbalik gitu, tidak dari sisi kiri ke kanan, tapi melainkan sebaliknya, yaitu dari kanan ke kiri seperti ini. Dan sudah saya coba juga untuk penambahan resistor, wiringnya bagaimana ke osiloskop, dan begini hasilnya. Jadi kalau bisa saya asumsikan atau bisa saya jelaskan, kita bisa menganggap bahwasannya jika kita meletakkan dioda secara benar atau dari kiri ke kanan, itu akan menghasilkan hal seperti ini atau gelombang seperti ini, atau bisa kita sebut juga sebagai gelombang positif gitu, karena dia hanya memiliki bukit. Oke. Lalu yang di bawahnya ini, karena saya meletakkan secara terbalik, yang otomatis aliran tegangan arusnya juga mungkin tidak sama seperti yang di atasnya gitu, maka dia hanya mengeluarkan jurang, yaitu hanya bagian bawah, atau bisa kita sebut sebagai gelombang negatif. Dan ini jika kita letakkan sinyal awalnya, nah bisa teman-teman perhatikan ya, dia hanya memunculkan sinyal yang negatif seperti itu. Oke, mungkin segitu saja untuk penjelasan penyaras tengah gelombang ini. Maaf jika ada salah kata, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan teman saya Leonard Fredly untuk yang full gelombang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonard Fredly Putra Dewata dari kelas 4C dengan NIM 23163116666. Kali ini saya akan membuat skematik rangkaian penyara gelombang penuh untuk memenuhi tugas mata kuliah Elektronika 1. Komponen-komponen yang digunakan antara lain ada dioda, di sini saya menggunakan yang 10A01. Yang kedua ada resistor, saya menggunakan yang 10 watt. Yang ketiga ada alternator sebagai fix sumbernya. Lalu saya juga menggunakan transformator di sini untuk menurunkan arus tinggi menjadi arus yang lebih rendah untuk dilakukan pengukuran menggunakan osiloskop. Nah, transformatornya sendiri ini yang CT dengan 3 keluaran. Oke, langsung saja kita pasang trafonya di sebelah sini. Kemudian kita pasang alternator di sebelah sini. Kemudian kita pasang 2 buah dioda. Mengingat ini adalah rangkaian penyearah gelombang penuh ya, bukan penyearah setengah gelombang. Lalu kita pasang resistor di sebelah sini. Ya. Nah, untuk trafonya kita ubah induktansi primernya menjadi 3 Henry karena ini adalah trafo step down. Jadi induktansi primernya harus lebih besar daripada induktansi sekunder. Oke, kita mulai saja wiringnya. Lalu kita letakkan osiloskop di sebelah sini.
Oke, sekarang kita masuk ke tampilan grafik dari osiloskopnya ini sendiri. Yang pertama adalah bentuk gelombangnya sendiri. Nah, gelombang yang ditampilkan di sini menunjukkan pola sinusoidal yang telah mengalami proses penyarahan. Terlihat ya di sini siklus gelombangnya berada di atas sumbu nol yang merupakan karakteristik dari penyara gelombang penuh. Nah, rangkaian penyara gelombang penuh bekerja dengan membalik polaritas bagian negatif dari gelombang AC input, sehingga kedua setengah siklus menjadi positif. Berbeda dengan penyara setengah gelombang yang hanya melewatkan setengah siklus positif. Nah, gelombang yang dihasilkan di sini masih memiliki riak atau ripple. Nah, seperti ini ya. Yang bukit bukit lembah seperti ini ya. Ya, karena belum benar-benar menjadi DC murni. Nah, jika ditambah kapasitor filter setelah penyara, gelombang ini akan semakin mendekati bentuk DC yang lebih halus. Nanti jika sudah benar-benar menjadi DC, dia akan lurus saja ya, tidak ada bukit lembah seperti ini. Nah, kesimpulannya, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa rangkaian penyara gelombang penuh bekerja dengan baik karena telah mengubah gelombang AC menjadi gelombang dengan satu polaritas. Nah, oke. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.